Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya Mea Syifudin. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran akidah akhlak mengenai iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Di sini buku yang saya gunakan yaitu seperti ini, buku paketnya seperti itu. Buku karya Ahmad Fauzi ini digunakan ya. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan iman kepada malaikat atau makhluk Allah. Di sini yang akan saya tunjukkan yaitu membuat ringkasan materi untuk adik-adik kita yang berada di kelas 7 atau kelas 1 SMP ya. Oke, di sini saya akan mengerjakan dulu membuat materinya yaitu iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. Nah, di sini saya akan memberikan pengertian serta dalil-dalil tentang tentang malaikat, jin, iblis, dan setan dulu ya. Untuk pertemuan selanjutnya baru kita akan membahas tugas dan sifat. Baik, di sini saya menggunakan aplikasi dokumen yang nanti akan saya konvertkan ke PDF. Nah, di sini oke. Dan ini saya kecilkan. Dan makhluk gaib lainnya. Seperti jin, iblis, dan setan. Oke. Nah, itu pengertiannya ya. Menurut bahasa, kata malaikat merupakan
kata jamak yang berasal dari kata mufrad mala yang berarti kekuatan. Yaitu kekuatan. Dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat juga disebut dengan ar-rusul, dengan ar-rusul yang berarti para utusan Allah. Jadi malaikat itu memiliki nama tersendiri ya. Itu ar-rusul dalam mengemban tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini juga akan dijelaskan malaikat sebagai makhluk rohani yang bersifat gaib. Kenapa bersifat gaib? Karena makhluk Allah yang satu ini itu tidak kasat mata. Tidak kasat mata, tidak mudah terlihat. Mungkin dari sana bisa melihat kita, tapi kita secara kasat mata tidak bisa melihatnya. Seperti itu. Dan Allah menciptakan malaikat ini berbeda dengan makhluk yang lain. Malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Karena sifat gaib tadi, malaikat itu tidak bisa dilihat. Tidak dapat dilihat, didengar, atau diraba. Diraba ini dirasakan ya. Bisa kita rasakan dengan ini, indera peraba kita yang ada di kulit. Itu. Mereka hidup di satu alam yang berbeda. Oke, mereka hidup di satu alam yang berbeda. Ya, kalau manusia berada di bumi, malaikat ini berada di tempat yang berbeda. Ini nanti saya akan memberikan satu penjelasan sedikit ya.
Nah, hidup yang berbeda ini malaikat berada di langit-langit Allah. Malaikat akan turun ke bumi itu jika ada satu tugas penting dari Allah gitu. Contohnya dulu waktu pada zaman Nabi, malaikat turun untuk memberikan suatu pemahaman kepada Nabi Muhammad SAW. Juga malaikat itu memiliki sifat yang berbeda dengan manusia. Jika manusia diberikan nafsu, akal, malaikat tidak diberikan nafsu. Itulah keistimewaannya malaikat. Malaikat itu disucikan Allah dari nafsu hayawaniyah, yaitu terhindar sama sekali dari keinginan hawa nafsu dan jauh dari segala perbuatan dosa. Inilah salah satu keistimewaan malaikat tadi yang saya sedikit jelaskan. Malaikat itu mendapatkan tugas dari Allah berbagai macam. Ada yang tugasnya selalu berzikir kepada Allah, ada yang tugasnya mencabut nyawa orang, ada tugasnya menanyakan amal baik manusia, ada yang tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk manusia, dan lain sebagainya. Malaikat hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah, selebihnya tidak, karena itu tadi, malaikat tidak diberikan nafsu seperti manusia. Jadi kan jika manusia merasa kurang, malaikat tidak. Malaikat hanya menjalankan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya iman kepada malaikat itu pada intinya iman kepada malaikat itu ialah percaya akan keberadaannya sebagai makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga malaikat memiliki tugas yang berbeda-beda seperti yang tadi saya jelaskan itu. Dari sini menambahkan juga dalil tentang malaikat, jin, iblis, dan syaitan. Ini saya akan memberikan sedikit dalil. Nah, sebenarnya ada banyak sekali dalil menjelaskan tentang itu. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit saja
Nanti selebihnya bisa kalian cari sendiri ya di buku paket yang saya tunjukkan tadi. Di sini saya akan memberikan satu dalil saja di setiap ini adanya malaikat, jin, iblis dan setan tadi. Baik, di sini akan saya berikan pertama dalil tentang adanya malaikat. Adanya malaikat. Dalil tentang adanya malaikat yaitu berada di surat An-Nahl ayat ke-6, surat ke-16 ayat ke-49. Ini saya akan cari itunya dulu ya, suratnya ya. Oke. Surat An-Nahl. Ayat ke-49. Oke. An-Nahl ayat ke-49. Empat tujuh, 48. Nah, ini kan kita salin. Dalam sini. Oke, inilah surat An-Nahl. Ini adalah salah satu dalil yang menyatakan adanya malaikat, yang artinya dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak atau yang bernyawa dan juga para malaikat. Dan mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Seperti itu. Malaikat tidak menyombongkan diri walaupun mereka memiliki salah satu kedudukan
yang mulia sebagai makhluk Allah. Mereka tidak sombong akan apa yang mereka miliki. Contohnya, malaikat tidak sombong karena bisa mencabut nyawa makhluk lain yang ada di bumi. Dan juga malaikat tidak sombong jika mengetahui sebuah amal baik atau amal buruk seseorang. Seperti itu. Malaikat tidak sombong akan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah. Jika manusia kan masih memiliki sifat sombong ya, diberikan satu kenikmatan sedikit, dia lupakan Allah, dia lupakan ibadah dan lainnya. Itu termasuk sifat sombong kepada Allah. Dan sebenarnya sifat sombong ini hanya dimiliki oleh Allah yang bisa memberikan segalanya. Jika Allah sudah berkehendak, kun fayakun, maka terjadilah. Jadi sebagai manusia, kalau bisa sebisa mungkin jangan ada sifat sombong, sekecil apapun itu. Ya semuanya memang berawal dari yang kecil, bukan dari yang besar. Jadi walaupun itu kecil, tetap dijaga. Jangan sampai sifat sombong menguasai hati kita atau menguasai diri kita. Yang kedua itu dalil tentang adanya jin. Ini ada di Al-Quran Jadi Al-Quran surat Al-Hijr ayat 26 sampai 27. Oke, kita cari lagi. Ayat berapa tadi? Ayat 26 sampai 27. Ini kita ini kita salin dulu. Nah, di sini di dalam arti ini
Dijelaskan juga tentang, ya ini menjelaskan tentang awal mula terbentuknya manusia dan jin. Gitu ya. Oke, yang pertama itu, dan sungguh kami telah ciptakan manusia atau Adam dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi pada dasarnya itu manusia diciptakan dari tanah liat. Ini banyak yang belum menyadari. Gitu ya. Manusia diciptakan dari tanah liat, hidup di atas tanah. Kenapa terkadang kita masih bersifat langit? Bersifat langit itu contohnya ya sombong, ria, dan lainnya. Kenapa harus bersifat seperti itu? Kembali lagi, manusia dikaruniai sebuah nafsu. Nah, nafsu itulah yang membawa manusia memiliki sifat seperti tadi. Dan kami telah ciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Di sini jin dibagi menjadi dua ya. Yaitu pertama jin muslim dan jin kafir. Menurut yang pernah saya dapat selama ngaji, jin muslim itu melakukan kegiatan seperti kita, seperti halnya seorang muslim di dunia. Sholat, puasa, bahkan ada yang melaksanakan haji atau ibadah lainnya seperti manusia, seperti seorang muslim di dunia. Dan ada juga jin kafir. Nah, jin kafir ini salah satu makhluk Allah yang paling sombong. Nanti saya akan berikan penjelasan juga tentang jin kafir. Nah, ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang jin kafir. Nah, ya. Ini berada di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat ke-50. Oke. Kita cari ya. Al-Kahfi ayat ke 50. Baik, kita salin. Nah, di sini artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Nah,
Sini kenapa tadi saya bilang malaikat hanya mentaati perintah yang sudah diberikan kepada malaikat, yang sudah diberikan Allah kepada malaikat, dan akan menjalankan perintah Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jadi, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Kenapa mendurhakai perintah Tuhannya? Karena jin merasa diri mereka itu lebih hebat. Lebih hebat. Jin diciptakan oleh api. Sedangkan Adam atau manusia diciptakan dari tanah liat. Seperti itu. Dari situlah jin merasa bahwa aku lebih tinggi derajatku. Kenapa harus sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah liat? Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Seperti itu. Jadi dari sinilah dia sifat sombong iblis itu muncul. Itu, dan mendurhakai perintah Allah. Dulu iblis dan malaikat itu sama-sama menjalankan perintah Allah. Berzikir, bertasbih, sujud kepada Allah. Dan ketika mereka disuruh sujud kepada makhluk ciptaan Allah yang berupa manusia yang diciptakan dari tanah liat, mereka tidak ingin karena merasa diri mereka itu lebih tinggi. Nah, pada saat itu juga iblis diturunkan dari surganya Allah dan mendapat laknat Allah sampai hari kiamat nanti. Jin akan menjadi bahan atau kayu bakar di neraka nanti. Seperti itu. Ya bisa, ya kita usahakan jangan sampai mengikuti iblis tadi, jin tadi ya. Karena jin-jin kafir ini selalu mencari teman manusia, salah satunya, untuk menjadi temannya di neraka nanti. Dengan segala bisikan-bisikan yang mempengaruhi manusia melakukan suatu hal buruk. Di sini yang ketiga yaitu dalil tentang iblis dan setan. Dan setan. Tadi ini gimana? Tentang iblis dan setan. Di sini ada sekitar 5 ayat Al-Quran Di sini saya akan mengambil satu saja ya. Al-Quran surat Al-A'raf
Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Oke. Ayat 16 dan 17. Di sini yang artinya iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus." Dari ayat 16 ini jin atau iblis akan menghalangi manusia dalam menjalankan atau akan menghalangi manusia dalam menjalankan perintah yang sudah diberikan Allah di muka bumi, seperti ibadah dan melakukan amal baik lainnya sebagai khalifah di muka bumi. Setan ini akan selalu mengajak manusia untuk meninggalkan ibadah serta melakukan segala kesesatan-kesesatan lainnya, yang mana akan membawa diri manusia ini lalai akan perintah yang diberikan oleh Allah atau kewajiban yang ada di dalam diri mereka atau dalam raga atau dalam raga mereka. Ayat 17 ini, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, seperti ini. Jin atau iblis atau setan, dia akan selalu mendatangi kita, baik dari segala arah manapun. Maka dari itu, salah satu cara untuk menghalangi mereka atau agar tidak terpengaruh dengan mereka, yaitu dengan cara memperkuat iman kita, memperbanyak syukur walaupun itu sedikit. Karena sedikit apapun nikmat yang kita dapat, itu adalah berkah dari Allah. Itu adalah satu hal yang harus kita syukuri. Jika kita tidak memiliki rasa syukur, kita selalu mengeluh, marah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, kita sudah termasuk orang yang terpengaruh oleh iblis dan setan. Seperti itu. Untuk kali ini kita selesaikan dulu.
pembuatan materi. Besok kita lanjut melihat respon dari adik-adik kita. Kita melihat respon dari adik-adik kita besok. Saya akan gabungkan lagi di video yang ini. Oke. Terima kasih. Jika ada kesalahan saya dalam menjelaskan materi tadi, tolong dikoreksi dan berikan informasi kepada saya dan berikan kritik dan saran yang mendukung. Karena di sini kita masih sama-sama belajar ya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.